Perkenalkan, kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang konsep Sabdarsana yang relevan dengan abad 21. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Kadek Elsa Febianti nomor absen 12. Saya Kadek Mita Noviani nomor absen 15. Saya Ketut Cahaya Prameswari absen 18. Saya Kadek Rista Damayanti nomor absen 16. Nah, ajaran Darsasana sesungguhnya relevan dengan kecakapan abad 21 yang menjadi tuntunan bagi peserta didik dalam pembelajaran saat ini. Ajaran Nyanya Darsana mengajarkan 4 cara memperoleh pengetahuan yang benar, yaitu catur pramana, yang terdiri dari pratyaksa pramana, anumana pramana, upamana pramana, dan sabda pramana. Yang pertama ada pratyaksa pramana, ialah memperoleh pengetahuan benar melalui pengamatan langsung terhadap suatu objek dengan menggunakan panca indera atau tanpa menggunakan alat bantu. Pratyaksa pramana dalam pandangan Nyaya Darsana mempunyai 4 faktor yang mempengaruhi kebenaran data melalui pengamat, yakni yang pertama keadaan subjek pengamat, yang kedua keadaan objek yang diamati, yang ketiga keadaan hasil yang diinginkan, serta yang keempat keadaan alat dan cara untuk mengamati. Menurut pratyaksa pramana terdapat 2 jenis pengamatan, yakni pertama nirvikalpa, merupakan pengamatan tanpa penilaian, tanpa hubungan dengan subjek. Yang kedua savikalpa, pengamatan suatu objek diikuti dengan mengenali ciri-ciri subjek dan sifat-sifatnya. Pengamatan seperti ini dapat membawa seseorang untuk berpikir kritis dengan menunjukkan sifat dan cirinya serta tidak langsung memberikan solusi. Yang kedua ada anumana pramana. Anumana pramana adalah mendapat pengetahuan dengan melakukan analisis mendalam terhadap sesuatu yang diamati, kemudian disimpulkan. Untuk mendapat pengetahuan melalui analisis, maka Nyanya memberikan 5 tahapan kegiatan atau silogisme, yaitu yang pertama ada prajisna, atau kegiatan mengenal objek permasalahan tentang suatu kebenaran. Yang kedua ada hetu, atau alasan dalam penyimpulan. Yang ketiga ada udaharana, yaitu mempertemukan dengan peraturan umum suatu masalah. Yang keempat ada upanaya, atau menggunakan kenyataan umum dengan kenyataan yang diamati. Yang kelima ada nigamana, yaitu penyimpulan dengan benar dan tepat dari suatu proses. Saya akan berikan contoh silogisme dalam memperoleh pengetahuan yang benar. Yang pertama, semua binatang membutuhkan makanan. Yang kedua, sapi adalah binatang. Yang ketiga, sapi membutuhkan makanan. Yang keempat, sapi makan rumput. Dan yang terakhir, jadi sapi adalah binatang yang membutuhkan makan. Makanan sapi adalah rumput. Sekian yang dapat saya jelaskan dari anumana pramana. Yang ketiga ada upamana pramana. Upamana pramana adalah perbandingan antara fakta yang diamati dengan asumsi-asumsi seseorang pada suatu objek. Pengamatan melalui perbandingan dapat menumbuhkan sikap kritis dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan untuk memberikan perbandingan. Seperti contoh, seseorang yang pergi ke hutan dan di tengah jalan melihat pohon besar berbuah bulat dan berwarna merah. Setelah dipetik, rasanya manis. Kemudian, orang tersebut merasa pernah menikmati buah yang sama dengan apa yang dinikmati. Setelah membandingkan, kemudian membuat kesimpulan bahwa buah tersebut adalah apel. Yang keempat ada sabda pramana. Sabda pramana adalah memperoleh pengetahuan melalui kesaksian para ahli atau sumber otentik yang dapat dipercaya kebenarannya. Terdapat 2 jenis kesaksian, yaitu yang pertama laukika sabda, yang berarti bentuk kesaksian dari para ahli yang dapat diterima sesuai logika. Yang kedua ada Vaidika Sabda, yaitu jenis kesaksian yang menggunakan naskah-naskah suci Weda Shruti yang bersumber dari sabda dari Brahman. Sabda pramana digunakan untuk memperoleh pengetahuan melalui kalibrasi data yang diperoleh dengan referensi dan pendapat para ahli. 4 cara memperoleh kebenaran dalam ajaran Nyanya Darsana masih sangat relevan dengan perkembangan zaman. Dengan menggunakan keempat cara tersebut, maka seseorang dapat menumbuhkan sikap kritis maupun memecahkan masalah, mampu berkolaborasi dengan yang lain, serta dituntun memiliki kecakapan dengan dalam berkomunikasi sehingga menjadikan seseorang tersebut kreatif dan inovatif dalam mencari solusi yang tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Dah.
Thank you.